bahwa yang namanya Bu Tiwi ini memang kamarnya di sana. Oke. Dan saya memang kamarnya di sini. Bukan karena ngalah sedulur. Oh, enggak ada. Tapi memang Karena kami tidak bertarung, kenapa harus ngalah? Ciro lupa. Dulu melihat Bu Tiwi, Mas, kan ponakan gitu ya. Pernah kebayang beliau masuk politik gitu? Waduh, bablas. Saya tidak pernah mimpi, Mas. Iya. Saya tidak pernah mimpi ada skenario itu yang Allah ternyata paling tidak pernah. Apalagi dalam kapasitas waktu itu, saya belum petinggi partai, Mas. Oke. Saya masih PAC, terus peralihan menjadi sekretaris DPC. Jadi waktu beliau masuk menjadi wakil bupati itu saya masih ketua PAC, Mas. Jadi bukan kita mendesain terus gimana caranya ini nanti gitu. ada terah ini terah itu. Oh enggak, waduh bukan begitu. Iya. Tetapi saya tidak mengharapkan terah. Sepanjang di situ dipertahankan adalah sebuah ideologi kebaikan. Daripada ya nilai-nilai kebaikannya daripada bukan terah. Nyong udah terah nyong teh dadi kayak gini, tapi begitu jadi tidak menjadikan lebih bagus, buat apa? Buat apa? Kalau saya nonton lagi dulu zaman monarki, iya. ya ini kan presiden monarki ya. Jadi mantan bagus saya cerita nih. Inggris saja masih pakai. Iya. Negara maju. Dan kalau saya melihat cerita orang tua kami nih, pernah bercerita setelah kami dewasa. Sebelum eyang kami menjabat di Purbalingga, beliau itu dingengeraken, Mas. Tidak serta-merta beliau ini tahu-tahu ujuk-ujuk jadi, enggak. Beliau dititipkan untuk latihan dari Demang itu lurah. Terus setelah itu wis lulus dibalik maning di sekolahi maning. Setelah itu dititipna terakhir yang di Bokusumo 5 itu menjadi Wedono Aji Barang. Terus setelah itu balik lagi ke sini, terus jadi Adipati Anom, hanya untuk mendampingi. Di saat orang tua beliau merasa, oh kiwi cocok anakku, akhirnya didudukan. Lah kalau melihat seperti itu berarti proses edukasi politiknya itu kan berjalan, Mas. Oke. Yang menjadi masalah sekarang dengan demokrasi yang semuanya langsung tidak menjadi jaminan. Iya. Tidak menjadi jaminan bahwa orang yang jadi ini adalah representasi dari keinginan masyarakat. Karena apa? Ya bisa jadi yang dijual itu hanya mimpi-mimpi saja. Besok kalau saya jadi bupati, saya akan melakukan ini dan lain sebagainya. Bro, inget dong, Purbalingga ini bukan kabupaten yang kaya. Jangan jualan jargon gitu ya. Loh, ini realistis. Saya kebetulan di DPRD salah satu fungsinya adalah fungsi budgeting, Mas. Kemampuan keuangan daerah, PAD-nya saja kita baru menyentuh ini belum lama, akhir-akhir ini saja nih. Baru antara 1 tahun ini. 286 sebelum Covid. Iya. Sedangkan kebutuhan kita, APBD kita itu 2,1 sekian triliun. Logikanya berarti sisa dari itu kita minta ke pusat sama provinsi, Bos. Lah sekarang setelah Covid, dengan adanya refocusing yang luar biasa ini, dunia sangat tergemparkan dengan yang namanya Covid ini, semakin terpuruk kita, Pak. Iya. Yang pertama ekspektasi kita pasang di angka 286, ternyata paling nembusnya di 150 sekian miliar. Belum lagi ada dana pusat transfer ke daerah ini yang dikurangi. Iya. Kalau melihat Purbalingga ke depan, wow, bismillah semuanya. Saya kepengen mengajak masyarakat Purbalingga untuk berbismillah bareng. Bismillah tok, Mas. Bismillah, dan ayo bagaimana kita bergotong royong, kita ngangkat bareng untuk bagaimana Purbalingga lebih bagus. Karena ke depan besok bukan pembangunan infrastruktur yang menjadi utama, Mas, tetapi bagaimana membangun ekonomi kerakyatan itu yang lebih baik lagi pasca Covid. Iya. Oleh karenanya saya sangat berpikir nek orang berkonsep jelas. Kalau besok Arab nyalon bupati, apalagi dengan maaf kata, dengan menjual jargon kayak di film-film yang saya tidak jelas, aku bingung nganggo duitnya siapa. Karena saya berpikir sangatlah mudah membangun infrastruktur. Karena syaratnya sih dong, duitnya akeh. Ya. Ini, Mas, kita kan lagi terus berkembang ya, kayak tadi kan lagi mulai bagus kena Covid gitu. Lagi mulai bagus kena Covid. Ujian akhirnya kita 0-0 lagi kan kondisi Purbalingga. Melihat kondisi sekarang, sebenarnya bagaimana sih pemerintahan kita dengan setahun terakhir kita bupatinya cuma 1 ya. Iya kan? Kita bupati 1. Saudara lagi kan? Iya kan?
tadi udah diajak prihatin, tapi kan pasti nggak cuma prihatin kan. Sebenarnya kalau Dewan melihat sekarang perform pemerintah dengan hari ini berarti COVID yang positif tinggal 4 nih, bebannya sangat luar biasa, sendirian lagi gitu ya. Gimana Mas melihat kondisi ini? Ya, pertama saya harus objektif ya. Dalam kacamata saya selaku ketua Dewan, tentunya saya melihat yang pertama bahwa ini adalah ujian yang Allah paling ke kita. Nggak tahu ini ujian apa, peringatan apa saya nggak ngerti. Tetapi yang saya maknai bahwa ternyata memang kita harus disadarkan kepada rasa syukur saja. Bagaimana untuk kita bisa mensyukuri yang kemarin mungkin kita bisa banyak melakukan hal-hal tetapi tidak disyukuri, setelah seperti sekarang itu kita jalan akhirnya seperti sekarang. Dalam sudut pandang kedewanan yang notabene sesuai dengan Undang-Undang 23 2014, di situ yang namanya DPRD itu adalah penyelenggara pemerintahan bersama dengan kepala daerah. Satu indikator yang harus dicatat. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh bupati perempuan kita yang notabene sampai hari ini nggak ada wakil loh. Sendirian. Setahun lebih ini. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Yang mengakui bukan saya, yang mengakui adalah BPK. Dengan di situ keluarnya sebuah WTP dalam kondisi maaf kata kita pernah punya sejarah yang kurang baik. Tetapi dengan bisa mempertahankan WTP ini menandakan seorang bupati ini bisa menjadi leader untuk yang lain, sektor-sektor OPD lain untuk bergerak, akhirnya menjadikan Purbalingga dapat predikat WTP lagi. Terus berikutnya, saya tidak membayangkan karena kebetulan saya masuk dalam gugus tugas ini. Saya masuk di gugus tugas sesuai dengan perintah dari gubernur dan menteri dalam negeri. Di situ kita Forkompinda masuk semua dan efektif kegiatan kami ngikutin. Tapi kalau cerita kegiatan ngikutin ini saya kadang-kadang suka pusing juga. Kita semuanya sadar. Saya kadang nih kalau di belakang ini, kalau lagi cerita di belakang, saya bupati, Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Kajari, aduh sebenarnya ini kita deketin kuburan ini gitu. Karena potensi kita untuk terkena COVID sangat besar. Tapi apa yang disampaikan oleh bupati? Nggak bisa. Kita harus hadir di tengah masyarakat sekarang yang lagi butuh bantuan kita. Oleh karenanya bisa dilihat, sekarang kan era medsos nih. Betul. Jadi bupati PSBB datang, alhamdulillah saya juga mengikuti dan lain sebagainya. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam dan lain sebagainya. Dan apa yang disampaikan sampai dengan terakhir Perbuk itu, untuk yang tidak bermasker, itu dikarantina, terus ada apa lagi itu? Jam malam dan lain sebagainya. Itu bukan personal kebutuhan bupati saja. Bukan ini ada bukan ini menjadi otoriter untuk menjadikan kita kepengin Purbalingga zero, bos. Kenapa harus zero? Berarti anggaran kita ini bisa kita serap untuk bagaimana lebih pemberdayaan masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, dengan kondisi yang seperti kemarin, alhamdulillah ini prestasi, bos. Kita ini dari 300.000 lebih kepala rumah tangga yang menerima manfaat dari CPS ini tidak kurang dari 76%. Jadi efektif hampir semua masyarakat kena itu. Walaupun sama-sama kita tidak diinginkan toh. Siapa wong kepengen jalur bantuan gitu kan. Berarti kesimpulannya orang mampu toh. Nah, tapi dengan kondisi dampak COVID ini memang menjadikan kita untuk sense of crisis kita ini bisa lakukan dengan baik. Jadi menurut saya secara objektif saya harus ngomong struggle ya. Memang ini ya, kayak kita kan sering punya stigma negatif soal kepemimpinan perempuan kan gitu ya. Bahkan image wah perempuan itu kalau nggak disokong sama tim di belakangnya ya nonsense kan gitu ya Mas ya. Biasanya kan kayak gitu, apalagi sekarang ada pamannya kan gitu. Jadi memang kepemimpinan kita memang struggle ya Mas. Jadi saya pikir beginilah, kalau cerita itu kan ya Pak Apunten itu kembali lagi ke kita ya. Mas Wakit Muslim nih. Nah, insya Allah saya juga sama. Kita lihatlah kalau cerita seperti itu Jawa Timur. Bu Risma ya. Bu Hovifah dulu. Bu Hovifah juga ya. Bu Hovifah nyatanya itu di gubernur. Iya. Struggle juga ya Mas. Wah, struggle juga. Terus berikutnya Bu Risma berprestasi juga. Belum Bu Airin dan lain sebagainya berprestasi juga. Sekarang ini memang kalau bercerita tentang di sini partai politik juga ngatur kok. Di situ keterwakilan perempuan. Maksudnya kan bukan menjadikan perempuan sebagai gambar, Mas. Tetapi bagaimana perempuan ini
bisa sama-sama bergerak dengan laki-laki untuk memberikan yang terbaik untuk wilayahnya. Nah, dalam hal ini saya melihat tidak ada korelasinya antara laki-laki perempuan, tidak ada, Mas. Jadi kalau lamban-lamban aja naik banter ya banter aja, kalau bodoh-bodoh aja naik pinter-pinter aja, sudah selesai gitu doang lah. Masalah itu gampang-gampang saja lagi. Ya memang ini sih ya, memang asli karakternya memang sebenarnya. Ya menurut saya itu kembali tesnya saja kita lah. Gitu, Bos. Ya, Mas ngomong ini kan kita akhir tahun pilkada, COVID pula kan. Pemerintahan juga mulai jalan pelan-pelan. Masyarakat lagi belajar beradaptasi dengan kenormalan baru. Sebenarnya, tapi uniknya PDI sudah lebih dulu nih ngomongin calonnya gitu kan, lebih dulu nih. Bahkan sudah sampai wakilnya sudah declare, sudah jelas tuh, tinggal daftar kan, sekarang tinggal tunggu waktu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan PDI? Maksudnya kebutuhannya seperti apa sampai oh ya TV jalan nih, udah rekomendasi turun, ini turun, itu jalan nih. Ya, jadi di mekanisme internal, akhirnya saya bercerita internal kami ya. Sebelum rekomendasi turun itu tentunya para ketua partai di tingkat kabupaten selaku penanggung jawab saya misalnya ini, saya dipanggil loh sama DPD. Dan di situ saya memaparkan tentang Purbalingga. After before-nya saya ceritakan. Apa Mas? Tentang apa ya? Tentang pemerintahan toh. Oh, pemerintahan. Nah, karena alhamdulillah dari setelah reformasi sampai dengan hari ini PDI Perjuangan yang memegang gitu. Dan alhamdulillah dulu yang kotanya gelap sekarang menjadi terang gitu kan. Wah, alun-alunnya elek sekarang menjadi bagus. Ya, itu kan juga berkat lah, ini yang namanya politik. Tugasnya adalah seperti itu, bukan hanya berkuasa tapi bagaimana mengendalikan kekuasaan itu untuk menyejahterakan masyarakat. Itu konsepnya. Terus berikutnya, saya ditanya waktu itu sama ketua partai saya, Pak Bambang Pacul. Mas Ketua, ini Purbalingga mau pilkada. Ini gimana? Coba yuk paparin lah. Bupati sekarang gimana? Itu toh kader kita juga. Oh ya, siap. Saya sampaikan. Apa Mas yang sampaikan? Yang saya sampaikan adalah capaian-capaian yang sudah beliau lakukan sekarang ini. Dengan yang paling real ini semua sudah rahasia umum lah. Pasca kemarin kita ada ujian yang seperti itu, tentunya kan tingkat trustnya ini yang harus dibangkitkan. Motivasi para ASN di sini juga harus dibangkitkan. Karena kalau sampai hanya rasa ketakutan, trauma dan lain sebagainya, wah pemerintah orang melakukan Mas. Ya BTP ini orang mungkin mudun-mudun toh. Ini logikanya begitu. Saya sampaikan itu. Terus saya ditanya lagi sama Pak Ketua. Menurut Pak Ketua, yang paling layak di saat kita bercerita tentang aturannya bahwa PDI Perjuangan memang sebetulnya bisa saja ngangkat sendiri. Sesuai sendiri itu siapa Mas? Satu paket maksudnya. Oh, oke. Satu paket. Iya. Perolehan kursinya kan kita sudah mencukupi toh. Betul. Nah, saya ditanya, kira-kira siapa Pak Ketua? Izin Komandan, kalau diperkenankan dengan hal seperti ini, saya justru mengembalikan lagi ke Komandan. Saya mengambilnya Komandan. Ya sudah, kalau seperti itu lanjut saja. Coba Bupati untuk menyampaikan apa program-program ke depan sebelum COVID tapi ini. Sebelum COVID. Nah, terus setelah itu saya ditanya, Mas Ketua, ini dengan perolehan kursi yang seperti sekarang ini kan kita bisa sendiri nih. Apa mau lakukan itu? Terus izin, dan jika kalau diperbolehkan, kami kepengen Purbalingga ini walaupun berbeda warna tetapi lebih dekat lagi emosionalnya. Saya kepengen ada dong kita gabung dengan yang lain. Nah, ya sudah kalau memang seperti itu carilah koalisi. Nah, gitu ceritanya. Nah, setelah itu baru kita jalan. Kita ketemu, dan setelah itu melakukan proses panjang. Salah satunya adalah survei, Mas. Dan di kami di PDI Perjuangan itu adaptif, bahwa yang namanya hasil survei itu bukan kaleng-kaleng. Bukan hal yang bisa disepelekan, tidak bisa. Bukan asal kepengen pimpinan. Oh, tidak bisa. Dan kita pun sangat objektif, termasuk nama saya pun masuk dalam survei loh Mas, jangan salah. Sebagai calon bupati keluar. Seandainya Bambang Irawan jadi bupati, wah gitu ada. Nah, ini saya sampaikan. Lah ternyata dari hasil survei itu yang pertama popularitasnya ya jauh. Loh, saya fair, popularitasnya bupati kita Bu Tiwi ini dengan Bambang Irawan ya populer Bu Tiwi jangan salah. Ini dalam kapasitas bupati loh. Saya ceritanya itu. Terus yang lain ternyata jauh. Terus kedua, elektoralnya. Terus yang berikutnya, elektabilitasnya.
tingkat ketidaksukaannya, tingkat kesukaannya di sini dihitung semuanya. Semuanya sampai sekarang berarti sudah 4 kali survei, Mas. Dan yang melakukan itu independen, bukan partai yang men-survei, Mas. Bukan kader, bukan. Oh, enggak. Bukan. Itu bukan dari kita dan itu dari Jakarta memang. Yang memang tim khusus ya? Tim khusus untuk melakukan itu. Nah, dari sebuah keyakinan survei itulah akhirnya PDI Perjuangan meminta kepada Ibu Ketua Umum untuk memberikan rekomendasi kepada Bu Tiwi menjadi calon bupatinya dan Pak Tono menjadi wakil bupatinya. Berarti dari Purbalingga cuma satu sebenarnya Mas ya kalau maju ke rekomendasi sana. Kan biasanya ada beberapa pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan, Bos. Iya. Kita tetap ada ranking. Iya, yang daftar-daftar itu ada. Cuma di situ dari DPD, karena yang punya hak untuk menyampaikan ke DPD toh, bukan saya hanya menyampaikan ke DPC. Lah, di sana itu ini loh yang 1, 2, 3, 4 yang nyalon ini begini gitu, diceritain semuanya. Nah, ternyata Bu Tiwi itu yang lebih diterima oleh masyarakat, bukan diterima oleh partai, masyarakat. Ini ceritanya kayak karena gitu. Basicnya memang ada survei kan, bukan? Iya. Kenapa Mas Iwan, Mas BI ini enggak cenderung ya aku baik lah, biasanya kan ketua DPC, ketua DPRD lagi kan, saya aja yang maju lah, tokoh senior di bupati. Kenapa? Mas, yang namanya jabatan itu bukan untuk kita perebutkan dengan membabi buta, bukan begitu. Tetapi yang jauh lebih penting di situ adalah bagaimana kita memperkuat sebuah visi dan misi kita. Dan dalam konteks ini apapun, bahwa yang namanya Bu Tiwi ini memang kamarnya di sana. Dan saya memang kamarnya di sini. Bukan karena ngalah sedulur. Enggak ada. Tapi memang tadi karena kami tidak bertarung, kenapa harus ngalah? Toh visinya sama untuk Purbalingga. Kita tidak pernah jadi yang namanya kalah, menang, mengalah dan lain sebagainya. Berarti nangin nasi nyodokan itu enggak ada sodok-sodokan, Bos. Enggak ada. Kita jalan aja. Nah, sebenarnya kalau sekarang ada PDI dan Golkar melihat pasangan dua ini, aku harus ngobrol yang ini kan karena memang dia yang lain nggak tahu lah nanti. Nah ini apa Mas kelebihan dari satu sosok perempuan muda tahun 87 kan lahirnya, yang satu senior 60-an tahun kalau nggak salah ya. Apa yang dilihat dari? Kalau saya bercerita ini tentunya saya tidak bisa bercerita hanya sempit saja, bercerita tentang kepartean saya. Ini terlalu subjektif saya ngomong begitu ya. Ini saya berusaha untuk objektif. Korelasinya dengan yang awal tadi saya sampaikan. Dengan Purbalingga diparingi ujian Covid ini dan pasca Covid ini tentunya dibutuhkan seorang pemimpin Purbalingga ke depan ini yang pertama harus paham kondisi Purbalingga sekarang. Aktual. Bukan terawangan. Bukan. Terus yang kedua, dibutuhkan seorang pemimpin yang paham kemampuan keuangan di daerah. Yang ketiga, dibutuhkan seorang pemimpin yang paham tentang kebutuhan masyarakatnya. Dan yang berikutnya tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang tidak menjual mimpi untuk mereka masyarakat tidur, tapi untuk bergerak bersama mengejar cita-cita itu. Itu. Dan saya melihat sosok ini ada di Bu Tiwi. Intinya itu. Nah, berikutnya kenapa harus Pak Tono misalnya? Apa harus Golkar gitu? Ada dua sudut pandang yang harus saya sampaikan. Pertama ya tentunya politis. Politisnya ada di lembaga, kebetulan Golkar ini ada 7 kursi toh. Terus berikutnya Pak Tono ini juga senior. Senior. Ya, berpartai sudah senior. Dan saya melihat beliau juga paham Purbalingga karena asli wong Purbalingga. Dia berkarya nang Purbalingga, nggih kan? Terus anak cucunya juga ada di sini gitu. Saya kepingin ada sebuah keseimbangan antara energi yang luar biasa karena sinom gitu, tetapi ada pengendali yang sekiranya pada saatnya nanti ya tayang momong pengertian saya ini adalah untuk bisa memberikan ritme kepada bupati tentunya ke depan. Tapi bukan dalam artian juga wong tua ya ora cepat, nggak bisa. Tidak ada hubungannya. Wong nom sing lelet yang aduk, wong tua yang energi juga banyak kan gitu. Jadi ini sebenarnya pilihan buat kita toh. Pilihan buat kita mau jadi orang sukses atau tidak itu kan pilihan kita. Nah, oleh karenanya kembali lagi dilihat dalam kondisi politik yang alhamdulillah sudah kita rekomendasi direkomendasi oleh Ibu Mega ini, saya melihat
Ya ini yang paling ideal. Paling ideal. Ini yang paling ideal. Menurut saya itu. Nah, gitu loh. Nanti tinggal mesin partai untuk menguatkan Ya. nilai-nilai Kalau cerita seperti itu sebetulnya ya tentunya itu menjadi kewajiban kami selaku ketua partai untuk menyampaikan itu. Oh iya sorry, yang kelewat nih. Ya, gimana Mas? Di saat sebelum nama Bu Tiwi ini saya bawa ke DPP lewat DPD, saya juga menyampaikan ini ke teman-teman PAC, ke teman-teman ranting ini. Saya sudah sampaikan dulu bagaimana ini begini gitu kan. Tapi memang saya sudah menyampaikan di awal. Yang saya tetap akan di jalur saya. Ya. Saya akan penguat di sini. Siapa kira-kira yang itu? Lanjutkan. Lo saya ini sing jenenge ketua ya, saya hanya mandat dari para anggota. Yo wes, lanjutkan. Wah, sikat sudah, selanjutkan. Bismillah lah. Sing penting apa niatnya apik wis selesai untuk bangun Purbalingga gitu saja. Betul, karena kita sedang prihatin bareng-bareng ya, Mas. Iya. Jadi kita tidak untuk membangun mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Enggak. Makanya saya sampaikan ke Bupati, visi misi ke depan ini bagaimana ekonomi kerakyatan ini bisa normal kembali saja harus istimewa. Syukur-syukur ada ribet yang lain, ternyata Allah memberikan sebuah mukjizat yang luar biasa dengan menjadikan Indonesia yang wow gitu. Akhirnya itu berefek kepada Purbalingga yang istimewa. Itu aja. Dan saya melihat masyarakat Purbalingga istimewa sudah kok Mas. Jadi pariwisata contohnya saja UMKM alami mereka sudah jalan Mas. 1 tahun terakhir dinamikanya udah naik ya, luar biasa sekali. Top. Nah, kayak macam kemarin, sorry, Ya, ini gimana? kayak yang pedagang kaki lima contohnya ini ya. Oh, PKL. Nah, PKL. PKL di alun-alun. Itu kan diatur di Perda nih Mas, bukan diatur di itu dari dulu, kan? Iya, itu di Perda. Bahwa di Perda itu memang mengatur ada batasan-batasan. Nah, terus yang berikutnya ternyata dalam sudut pandang ekonomis Bupati melihat ada yang lebih prospek dengan dibikin kawasan. Ini kan juga terjadi yang Semarang, mengapa dan lain sebagainya. Dan Purbalingga harus punya wajah. Wajah kita ini ya alun-alun itu. Lah kenapa kita harus membuat seperti itu? Insya Allah bandar udara kita mau punya bos. Bandara ya. Bandara. Tahun berapa Mas tadi? Wah ini mudah-mudahan tahun depan udah bisa lah ya. Udah bisa normal lagi. Ya. Terus ini sudah ada ini apa namanya? Hotel bintang 4 sudah ada. Terus lagi nanti mau insya Allah ada universitas. Kemarin saya diajak dengan Bupati untuk perundingan dengan Universitas Islam Indonesia gitu dari STAIN yang akan berubah. Prokerto. Iya Prokerto itu. Jadi itu di sinilah kita lagi melihat yang mana lagi. Ya, oleh karenanya dibutuhkan bagaimana investor ini tertarik ke Purbalingga dengan apa? Mempertontonkan wajah. Lah terus kembali lagi. Seandainya Mas Bangkit nanya ke saya, bisa nggak pedagang yang di sana dibalikin lagi ke sini? Bisa. Ya. Dengan catatan tentunya itu diatur lagi dalam peraturan daerah. Harus ubah perda kan? Loh, harus ubah perda, bukan bupati sendiri semau sendiri mindahin. Oh enggak. Tapi memang lumayan bagus Mas, kemarin tidak ada konflik yang berarti meskipun gerundelannya ada lah, selalu seperti itu, dan sekarang juga sudah tertata rapi, komitmen pemerintah juga kayaknya sudah oke banget kan? Nek fair. Kalau mau fair, yang menjadikan apa jenenge Purbalingga Food Center itu akhirnya menjadi sepi kemarin itu masalahnya sebenarnya karena nggak laku apa karena COVID saya tanya. Karena COVID. Betul Mas. Bukan karena nggak laku, padahal infrastrukturnya sudah mau dibangun. Di situ mau ada trotoarnya, di situ jalannya mau diperlebar, semuanya memang mau difasilitasi semua. Dilalah Gusti Allah paring uji dengan turunnya COVID ini akhirnya semuanya terpending. Siap. Oke, terima kasih Mas Begi atas ngobrolnya di ruangan yang luar biasa ini. Ruangan adem, karena aslinya adem maksudnya. Saya setelah 2013 baru pernah main lantai 2 DPRD lagi. Kapan-kapan ngobrol lagi Mas? Siap. Jangan kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Oke, lanjutkan Bos. Pokoknya yang baik-baik lanjutkan kita. Siap. Ya. Oke, makasih.